Jadi materi itu contohnya materi apa. Maka ketika dia belajar kemudian lulus dari situ, maka kompetensi itu harus dimiliki oleh oleh siswa atau mahasiswa seperti itu. Nah, itu tugasnya guru. Nah, pertama adalah indikator belajarnya apa. Jadi contohnya ya tergantung mata pelajaran ya, mata pelajarannya apa, maka indikatornya juga berbeda. Kemudian apabila siswa diminta untuk mendapatkan misalnya menyebutkan nama, kapan dan di mana sesuatu peristiwa terjadi. Ketika iya, nah materi itu adalah fakta. Oke, itu ya. Jadi ada indikator nih, ada indikator. Jadi kompetensi apa yang mau dicapai. Kemudian yang kedua adalah ketika ketika setelah proses pembelajaran, maka siswa itu diminta untuk evaluasi ya. Contohnya menyebutkan nama, kapan dan di mana. Nah, kalau tidak bisa, kalau iya masih bisa menyebutkan, maka materi itu adalah fakta. Seperti itu. Kalau tidak bisa, maka kita masuk di yang ke bawah. Apabila siswa diminta untuk mengemukakan sesuatu definisi, membedakan hal yang atau mengklasifikasikan, kalau iya, maka materi adalah konsep. Seperti itu ya. Jadi ketika bentuknya mungkin gini, kalau di sesuai taksonomi belum itu kan ada C1, C2, C3 sampai C6 ya. Mungkin saya pernah bahas ya. Jadi untuk mahasiswa itu memang bukan zamannya untuk menyebutkan. Sebutkan contoh-contoh dari ya itu biasanya itu tidak tidak termasuk dalam kompetensi menjadi mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa itu biasanya adalah analisis sampai ke C6. C6 itu adalah menciptakan sesuatu. Jadi dari ide pokok yang disampaikan oleh dosen itu biasanya mahasiswa itu harusnya bisa mengembangkan itu menjadi sesuatu yang produk seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya untuk menyebutkan sebutkan contoh-contoh pertanyaan nih, sebutkan jenis-jenis dari eh, makhluk hidup yang ada di air ya, itu biasanya untuk SD seperti itu ya. Jadi ketika kalian sudah sampai di tahap kuliah seperti itu, maka taksonomi belum atau C-nya itu 4 sampai ke 6 seperti itu. Jadi C1 2 3 itu yang mungkin menyebutkan terus seperti itu tidak termasuk dalam kompetensi kalian seperti itu. Itu tercermin dari nanti yang akan saya gunakan untuk UTS ya. Jadi tidak mungkin saya akan menggunakan kata-kata untuk soal itu sebutkan. Nah, tidak, karena kalian berbeda, sudah levelnya sudah berbeda, maka hal yang saya gunakan adalah pertanyaan berbau analisis seperti itu. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Jadi nah, ini sesuai dengan taksonomi belum ya. Jadi yang kedua yang ketiga adalah apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan atau suatu persoalan menurut prosedur, kalau iya, maka materi yang disebut adalah prosedur. Oke, jadi biasanya uh, uh, tuliskan langkah-langkah untuk contohnya pengelasan atau pembongkaran transmisi. Nah, itu biasanya adalah prosedur. Oke, kemudian yang keempat ya. Jadi, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep sebab akibat, maka disebut dengan prinsipnya. Oke, seperti tadi ya. Jadi contohnya adalah pencampuran dapat uh, ter, pencampuran dapat dipercepat dengan cara pengadukan seperti itu. Oke, yang terakhir adalah apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu, jadi meng-create sesuatu, C-nya sudah C6, maka materi itu adalah keterampilan. Nah, biasanya nanti mungkin Pak Didik ya kemarin udah mencoba untuk membuat ini. Jadi membuat kemarin tuh kayaknya pembuatan meja untuk kerja bangku atau apa ya kemarin yang ngelas itu saya lupa. Jadi itu adalah sesuatu yang sudah menjadi hal yang yang besar, maka C-nya itu kompetensinya udah paling tinggi. Jadi mengcreate sesuatu. Jadi kalian membuat contohnya tugas akhir kalian itu membuat contohnya engine stand seperti itu. Nanti itu satu bentuk pengalaman aplikasi dari taksonomi Bloom yang tingkat yang paling tinggi. Jadi mengcreate sesuatu atau membuat sesuatu. Oke.
Jadi kalau kita bicara tentang materi pembelajaran, ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Jadi secara sumber, jadi materi materi pembelajaran itu harus dia dinamis ya. Ketika nanti ada mungkin perkembangan sesuatu perkembangan, maka harus sesuai dengan itu. Jadi ilmu pengetahuan itu kan berkembang, apalagi kita bisa tentang teknologi ya. Mungkin teknologi sekarang itu, zaman sekarang itu mungkin tidak ada yang namanya pembelajaran komputer ya, karena memang secara naluriah orang sekarang itu dengan gadget, dengan komputer itu sangat familiar, sehingga mungkin mata kuliah itu sekarang udah nggak ada ya, seperti mata kuliah komputer itu, ataupun uh, guru mengajari ngetik itu kan nggak ada, karena itu perkembangan zaman. Mungkin dulu ketika kalian mungkin masih kecil, mungkin saya juga mengalami ya, ada pembelajaran, sekarang sudah tidak ada, karena memang pada dasarnya sekarang itu apa ya, anak-anak itu sudah bisa seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat. Jelas ya. Jadi kecepatan eh, perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi materi. Jadi harusnya kalian menjadi guru itu update materi. Jadi jangan sampai ketika kalian mengajar itu masih jadul. Mungkin materi tahun 90 masuk kalian gunakan. Padahal ada materi yang lebih relevan dengan zaman atau current seperti itu. Boleh nggak Pak kalau kita menggunakan sumber yang terdahulu? Boleh, asal ketika kalian lihat itu bahwa ilmu pengetahuan yang kalian ajarkan itu masih masih bisa digunakan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tuntutan kurikulum seperti pada saat KTSP. Jadi ketika kurikulum berubah, maka pembelajaran ataupun materi juga berubah seperti itu. Karena kurikulum itu kan biasanya dibuat itu berdasarkan perkembangan zaman. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke. Oke, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sumber ataupun kita mengambil sumber dari materi yang akan kita buat untuk pembelajaran. Nah, kemudian jadi ini ya, sebentar, biar tampil semua dulu. Sumber materi itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah tempat atau lingkungannya. Oke, ruang lingkupnya, environmentnya ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah orang atau narasumber. Jelas ya, ya, sumber materi yang pokok dalam suatu materi itu pasti dari tokoh-tokoh yang memang sudah profesor dan lain-lain ya, jadi sudah menjadi yang sudah tinggi seperti itu ya. Kemudian objeknya apa, sumber materi itu harus jelas seperti itu. Yang ketiga adalah bahan cetak atau non cetak, karena berbeda ketika kalian mengajar dengan mungkin gini, PPT, mungkin segini, kalau masih ada buku itu lebih simpel, lebih lebih enak daripada kalian harus mempelajari sesuatu yang contohnya PowerPoint. PowerPoint itu bisa digunakan untuk pembelajaran, cuma atau sebagai materi ya, cuma lebih susah dan lebih ribet ya, seperti itu. Jadi pertimbangan dalam pengemasan isi atau materi pembelajaran. Nah, ini saya tampilkan semua dulu bentar. Oke, yang pertama adalah sesuai dengan tujuan yang harus dicapai. Jelas ya, indikator apa yang kalian mau capai seperti itu. Gini, kalian coba gini, kalau kalian cari di internet ya, searching di internet ya, di Google contohnya. Contohnya adalah service mobil seperti itu. Pasti ada apa ya, ada di YouTube mungkin ya, itu ada beberapa versi. Servis seperti ini, servis seperti itu ya. Ketika kalian menjadi guru, itu harus tahu bahwa apa tujuan kalian mengajar. Jadi tujuan itu dalam arti indikator apa yang harus kalian terapkan atau apa ya, aplikasikan kepada anak, sehingga ketika anak itu lulus ataupun keluar dari kelas kalian itu bisa seperti itu, harus tahu seperti itu. Kemudian kesederhanaan. Nah, prinsip ini berhubungan dengan jadi tidak mempersulit anak atau siswa atau mahasiswa ketika belajar. Semakin kalian sederhana itu bukan sedikit ya, tapi sederhana itu adalah sesuatu yang mudah dipahami seperti itu bagus.
Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur desain pesan. Jadi mungkin menggunakan gambar, menggunakan apa ya namanya grafik dan lain-lain, itu akan membuat kita lebih antusias dalam belajar. Oke, yang ketiga adalah yang keempat ya adalah pengorganisasian bahan. Oke, seperti itu ya. Yang kelima adalah petunjuk cara penggunaan. Jelas ya. Oke. Oke, itu. Nah, bentuk-bentuk pengemasan. Nah, yang pertama adalah materi pembelajaran terprogram. Definisinya adalah salah satu bentuk penyajian materi pembelajaran individual sehingga materi pembelajaran dikemas dalam untuk dapat dipelajari secara mandiri, seperti itu. Ciri-cirinya, yang pertama adalah materi di pelajaran disajikan dalam bentuk unit atau bagian terkecil. Yang kedua adalah menuntut aktivitas siswa. Oke, yang ketiga adalah mengetahui dengan segera setiap selesai pembelajaran materi pembelajaran, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi ada yang pertama bentuk-bentuk pengemasan adalah biasanya bentuknya ini adalah untuk jadi jenis-jenis contohnya homeschooling, seperti itu. Maka penyajiannya itu hanya untuk individu sendiri, seperti itu ya. Jadi tidak untuk banyak orang. Atau biasanya digunakan untuk anak-anak dengan keterampilan khusus, seperti itu. SMK pasti tahu ya bahwa modul ini ya ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya. Jadi seperti kumpulan materi. Contohnya modul itu ya mungkin materi berbagai materi, seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi itu adalah biasanya hanya prosedur penggunaan sesuatu, ada langkah-langkahnya. Yang keduanya adalah yang ini adalah item test. Jadi ada tesnya, ada kunci jawaban, dan ada kriteria keberhasilan. Kalau di mungkin di sekolah itu namanya LKS ya. Kalau kalian pernah ada nggak ya sekarang ya, ada LKS ya, lembar kerja siswa. Biasanya itu kan ada materi, kemudian juga di bawahnya ada soalnya dan ada jawabannya, seperti itu. Nah, itu bentuknya bentuk modul, seperti itu. Jadi ada kumpulan materi dan sekaligus pengayaannya atau soal-soalnya, seperti itu. Kompilasi itu kan pada dasarnya adalah pengumpulan ya. Jadi dari mana-mana kemudian jadi satu, seperti itu. Nah, penyesuaiannya mempertimbangkan yang pertama adalah tujuan ketentuan tujuan. Yang kedua adalah kemukakan secara ringkas bahan yang dikompilasikan. Jadi harus sederhana, prinsipnya itu harus mudah dipahami, mudah untuk dipelajari. Yang ketiga adalah jelas petunjuk. Nah, terus ada tesnya. Kemudian ada penyekat antar bahan, seperti itu. Jadi gini, waduh, ini apa ya Pak ya contohnya? Nah, contohnya adalah materi IPS. Nah, saya tuh dulu ketika saya masih SMP mungkin ya, itu IPS itu ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi kayaknya ya. Iya, itu ada 3 itu. Kemudian di zaman sekarang mata pelajaran itu jadi satu. Nah, itu mata pelajaran kompilasi. Jadi namanya cuma hanya IPS, seperti itu. Ilmu pengetahuan sosial aja. Dulu itu sejarah sendiri, sosiologi sendiri, dan geografi sendiri. Cuma kayaknya sekarang itu jadi karena beda kurikulum ya. Jadi dalam suatu buku LKS itu ya ada geografi, ada sosiologi, dan ada sejarah, seperti itu. Jadi satu. Nah, itu namanya pembelajaran kompilasi. Mungkin kalian kalau tahu ya, mungkin sekarang itu saya nggak tahu ya sekarang itu. Cuma saya pernah cuma melihat kalau LKS atau lembar kerja siswa yang bentuknya modul mungkin seperti itu kompilasi. Jadi tidak hanya satu mata pelajaran itu, jadi dari mana-mana, karena ya itu ada ya namanya beda kurikulum, beda pemerintahan, beda kurikulum. Nah, akhirnya dibuat seperti itu. Nah, itu ya. Jadi bisa dipahami ya. Mungkin kalau kalian masih bingung atau wah gimana Pak, aduh saya masih bingung, nah monggo silakan bisa diulang dari awal. Kan saya taruh di YouTube sehingga nanti kalian kalau mau suatu saat nanti mau membahas lagi, monggo bisa diulang, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.